Perlu saya minta penjelasan ada apa terbelakang dan langkah-langkah yang dilakukan ini sejauh mana sudah dilakukan oleh Parpem yang ada sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Amang tadi masukan dari 3. Selanjutnya kita beri kepada Amang pertanyaan ini. Bangun Siregar. Mungkin bangun atau langsung Biro 3 lah dulu merespon. Pertanyaan Amang Julian tadi. Oke, selamat malam. Terima kasih. Yang pertama, apa yang menjadi dasar mengerjakannya tentu adalah SK dari pucuk pimpinan. Surat keputusan pucuk pimpinan yang sudah mengangkat tim Parpem. Nah, apakah tupoksi sudah terbentuk? Nah, itu yang sedang kita gumuli bersama. Sehingga kita juga sedang menyusun apa itu yang menjadi harapan kita dalam rangka revitalisasi Parpem ini. Nah, kembali lagi tadi, penanggung jawab kenapa Komisi Peraturan Majelis Pusat GKPH, bukan pucuk pimpinan. Nah, cara berpikirnya mungkin ketika itu tupoksi karena ini revitalisasi dan kita sedang menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, tentu itu juga nanti akan dinaikkan kepada Majelis Pusat. Sehingga itu menjadi keputusan pucuk pimpinan, bukan keputusan daripada Eporus. Nah, tentu berdasarkan itu polanya, apakah itu lembaga ataupun apa, dia akan makin kuat dia sebenarnya. Ini sebenarnya yang perlu masih kita studi-studikan ke depannya. Nah, sehingga kita tidak terjebak. Pengalaman kami belajar dari lembaga-lembaga diakonia, parpemnya gereja-gereja lain. Nah, kami juga melakukan studi-studi terhadap mereka. Nah, ya mereka juga ada juga yang kebablasan. Sehingga lebih tinggi kadang parpemnya dibandingkan organ gerejanya, induknya. Jadi jangan sampai terjebak kita seperti makanya dibutuhkan waktu untuk tetap melakukan ini. Jadi yang bisa kami sampaikan, SK tim sudah ada dari pucuk itu keluar tahun 2019 awal. Dan kita sudah mempersiapkan draft-draftnya. Kemarin kita sudah mendiskusikannya, makanya sampai ada wacana mau melegalkan ini secara notaris. Nah, melegalkan secara notaris, tapi sampai sekarang kita masih diskusikan tentang itu. Karena bagi kita, dengan pemahaman melegalkan kepada notaris juga, tentu juga ada implikasi-implikasi yang harus kita hadapi nantinya. Nah, kira-kira seperti itu dulu penjelasannya. Baik. Atau bisa ditambah oleh tim Restra awal bagaimana kebatinannya pada waktu itu? Ya, kenapa mendapatkan kami kekuatan? Mengapa dimasukkan ke Komisi Peraturan? Karena Parpem GKPH itu belum... Terima kasih, kami kembalikan ke tim. Oke, baik. Terima kasih, Mak. Salah peraturannya yang mau akan mereka godok. Jadi di situ apanya? Apa itu namanya? Yang kita buat mereka yang bertanggung jawab. Tapi yang jelas bahwa bukan berarti pucuk pimpinan GKPH akan lepas tangan dari situ. Itu memang tidak mudah untuk, itu juga jadi pergumulan dari tim dulu, karena kalau Parpem seperti yang dikatakan Biro 3 tadi,
lepas dari lembaga GKPA, dia artinya bisa langsung ke luar negeri berhubungan, bisa memang akhirnya tidak peduli lagi dengan kantor pusat sendiri. Makanya itu harus dipelajari sungguh-sungguh dari parpem-parpem lain supaya betul-betul dia menjadi mitra, menjadi tangan kanan daripada GKPA untuk membantu GKPA dalam mensejahterakan umat GKPA. Jadi itu apanya. Tapi memang harus kita akui sampai sekarang kan belum berjalan, masih ada di sana. Itu apanya dulu? Kenapa kita buat itu ke Biro 4? Oke, pakai Komisi 4. Terima kasih, Mak. Baik. Ya, saya dulu, Mak. Oh ya, silakan Amang Julianto. Ya, terima kasih penjelasannya Amang Biro 3 dan Amang Sibarani. Tapi menurut saya begini, Amang. Tanggung jawab itu tetap harus berada di pucuk pimpinan. Tetapi pembentuk atau siapa yang berpartisipasi di dalam pembuatan tupoksi ini atau aturan ini berada di tim revitalisasinya, bukan di penanggung jawabnya. Karena segala sesuatu itu bicara Renstra, kan tanggung jawabnya itu adalah di pucuk pimpinan. Jadi menurut saya tetap di sini tanggung jawab adalah pucuk pimpinan, apakah itu dengan Biro 3 ya. Tapi jumlah dan siapa partisipan dan pesertanya ini adalah tim revitalisasi, termasuklah itu nanti Komisi Peraturan Majelis Pusat GKPA di situ. Itu maksudnya. Terus yang kedua, mengenai penjelasan dari Amang Biro 3 tadi, mengenai tupoksinya belum sama sekali ada. Nah, apakah sebelum kita sinode di bulan 7, sudah ada bisa dibuat tupoksinya ini? Bekerja sama dengan parpem yang sudah ada sekarang. Agar maksudnya Mang begini loh, biar nanti pada saat di periode kedua, penguatan kita itu jelas apa yang harus kita kuatkan. Jadi di periode ini, kita sudah selesaikan tupoksinya minimal, atau tugas dan tanggung jawab parpem itu apa. Siapa Mang, kami akan siapkan. Kami usahakan bulan 5 kami share ke tim lah. Sip. Oke Mang, itu dari saya. Baik, terima kasih Amang Situa Siregar, Amang Haji Sibarani, kemudian Biro 3 yang telah memberikan respon terhadap yang disampaikan oleh Amang Julianto tadi. Nah kemudian beta dong depesak kita nalaho memperdalam sehingga nanti tim parpem ini menjadi program unggulan kita 2021-2026. Sangat kira-kira bisa tangkap ide-idenya untuk penguatan. Nah, bisa deh. Jadi dengan demikian kita sudah bisa tangkap idenya bahwa masih Dr. BG Amang. Oh ya, oke. Baik. Paconok majolo tuh hanon. Baik, dengan demikian setelah mendengar perbincangan kita dengan tim Parfem dan dari Biro 3 tadi dan kemudian pertanyaan-pertanyaan pendalaman, lalu menjadi kesimpulan bahwa rencana revitalisasi Parpem GKPA dan Parpem GKPA, kepengurusan Parpem GKPA perlu kita perkuat di tahun 2021-2026. Tentunya dengan harapan bahwa tupoksi dari Parpem ini sudah jelas nanti dikerjakan oleh Biro 3 tadi bersama tim Parpem, sehingga nanti itu menjadi dasar kita untuk penguatan 2021-2026. Nanti akan digodok oleh tim Renstra 2021-2026 bahwa ini menjadi rencana unggulan kita. Nanti namanya penguatan Parpem GKPA, bukan lagi revitalisasi. Karena tahap revitalisasi sudah selesai, kita akan masuk pada penguatan Parpem GKPA. Di penguatan Parpem inilah nanti kita akan menggodok bagaimana macetnya Amang Bah. Macet. Oke. Kedengaran Amang. Saya pindah dulu. Sebentar.
saya pindah ke sini. Baik, dengan demikian kita akan menjadikan rencana. Putus-putus. Masih putus-putus. Oke, saya ulangi lagi. Dengan demikian kita akan menjadikan revitalisasi Parpem ini menjadi program unggulan GKPA. Nah, akan menjadikan revitalisasi Parpem GKPA ini menjadi penguatan. Tentu namanya nanti bukan lagi revitalisasi, tapi namanya adalah penguatan Parpem GKPA. Dengan harapan nanti Biro 3 bersama pengurus Parpem akan membuat tupoksi yang akan selesai sekitar bulan Mei, dan itu akan di-share ke kita, lalu kita akan menjadikan ini menjadi program unggulan 2021-2026. Terima kasihlah buat tim dan pengurus dan Biro 3, sehingga ini akan menjadi program kita untuk selanjutnya. Siduk marak tepuk tangan majolo tu Parpem. Sudah. Baik, terima kasih mah dihita Sudena. Lanjut mahita musia tu bagian apa tuluhon tu tim ekonomi GKPA. Jadi kami pasah mak tu tim ekonomi GKPA tentu sama-sama hampir serupa. Ahado nadung dikerjakan di tim ekonomi. Lalu bagaimana rencana selanjutnya kalau ini menjadi program unggulan kita lagi, apa yang perlu dikuatkan. Kami pasah mak tu tim ekonomi. Tu amang situa ML harap. Sudah teh. Oh, itu. Oke. Kami tim jolo masuk tim ekonomi. Nah, lagi banget tuh Bang Martin. Sedang persiapan menuju Jum. Tapi terus kena hijau. Nah, taharap kena duduk kabison kita masuk pada pembaruan teologi GKPA yang akan kita bahas bersama Ketua Rawat Pendeta, tapi sampai sekarang belum gabung. Bentar lagi kami akan hubungi lagi supaya bisa bergabung dengan kita. Minum kopi Bajo, minum kopi. Minum kopi Majolo karena ada kopi na. Umur pula bisilang ge. Sangat dong bisi pada pujur. Masih di mga amigo magnete. Masih hidup karas mo. Oh ya, melalui tim ekonomi. Ayo pasah mak tim ekonomi. Selanjutnya waktu. Sebetulnya ekonomi 5 doon nanggo tim ekonomi. Ketua sebetulnya amang Insinyur Paulus Siregar. Anggotana adong sian sada sian Majelis Pusat amang Mangarda Tigor. Sekretarisnya si Joni Siregar. Cuma sebetulnya aku nanggo tim ekonomi, cuma doa di Bagasani sebagai penasihat karena sian Majelis Pusat. Jelas harus perlu penguatan dan sangat disarankan makin dikuatkan. Masalah selama ini adalah anggapan dari tim ekonomi bahwa mereka bekerja untuk melakukan sesuatu objek ekonomi. Contoh misalnya dulu udah pernah kami lakukan ingin memelihara permahan B2. Sebenarnya bukan seperti itu. Tetapi tim ekonomi harus mempertajam lagi kajiannya. Ekonomi apa yang cocok untuk GKPA? Kalau kita ambil mungkin per distrik, per resort, per rayon, ekonomi apa yang cocok di distrik 2, distrik 1, 3, dan 4. Atau kalau masuk lagi ke resort Selatong, atau masa perlabutannya di Paroreang contohnya. Apa sih yang harus kita kerjakan data kerejoan atau bisa menguluruasi siang usaha tim ekonomion. Paling tidak memberikan dorongan. Mudah-mudahan bisa menciptakan, membantu misalnya mendatangkan pupuk, mendatangkan bahan bibit, mencari hubungan keluar,
atau bisa masyarakat lebih menghasilkan lebih banyak. Misal tim ekonomi bekerja untuk mencari bibit jagung mulai sonari adong 2 bonggol sebatang ate. Siapa tahu sonari adong 4 bonggol per batang kami utue. Nah, yang lebih penting sebenarnya kajian itu kalau bisa secara rayon atau bila perlu secara skala nasional. Kalau menurut aku lebih cocok sebenarnya juga dibentuk lokal dan nasional. Nasional begini, kalau mau kita perkuat, banyaknya kita ini GKPA ini, Perbahulu-Bahulu Bolon, Perkebus Sawit, Parsawana Bidang, Per-33. Nah ini kan bisa dikombin. Artinya share modal gitu untuk membentuk suatu badan usaha. Contoh BPR, Bank Perkreditan Rakyat Pedesaan. Nah bisa dibentuk entah di Sitimpuan, di Medan, di Pekanbaru, di Jakarta. Yang semuanya itu utamanya nasabahnya adalah jemaat. Itu salah satu contoh misalnya. Jadi tim ekonomi selama ini berpikir apa yang mau kita bikinnya, usaha apa yang kita bikinnya. Nah padahal bukan itu. Itu mungkin pembukaan dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Walaupun pengurus dari tim ekonomi, sebentar. Ada tambahan dari Amang. Ya, baik. Itulah dulu gambaran yang diberikan oleh tim ekonomi, walaupun sebenarnya tim ekonomi sendiri belum hadir di sini, ketuanya maksudnya. Amang Elma Harahap adalah bagian dari tim ekonomi tadi. Tapi gambaran-gambaran umum tentu sudah dijelaskan tadi. Kalau SK mungkin sudah ada, SK dari tim ekonomi sudah ada. Lalu yang kemudian tugas-tugasnya kemungkinan besar juga sudah dikerjakan, tapi karena tadi mereka tidak bisa hadir dalam diskusi kita sore ini, kita berbincang tadi dari apa yang disampaikan oleh Amang Harahap. Bagaimana sebenarnya tim ekonomi di GKPA ini? Kalau kita baca di Renstra kita, nah ini di Renstra, sebenarnya tujuannya ialah memperkuat ekonomi kerakyatan yang berpihak kepada rakyat kecil dan menengah. Misalnya tadi apa yang disampaikan oleh Harahap, di setiap distrik itu kira-kira apa ekonomi, modal ekonomi yang bisa memperkuat ekonomi kerakyatan di sana. Kemudian GKPA ini kan belum memiliki, ini sekarang sudah memiliki tim ekonomi. Kebutuhan kajian ekonomi kerakyatan, baru tentu kan ada pendalaman tim, bagaimana sebenarnya tim ekonomi di GKPA. Dulu ada misalnya CUM, koperasi unit modifikasi, tapi itu pun mungkin bagian dari tim ekonomi itu. Tapi sampai sekarang itu juga belum terbentuk menjadi bagian dari GKPA. Nah kemudian terbentuknya tim ekonomi yang kompeten dan khas GKPA tentang aksi plan ekonomi. Dan tentu outcome-nya GKPA memiliki tim ekonomi yang mampu mengkaji ekonomi khas Angkola. Nah sampai di sini dulu tadi yang disampaikan oleh Amang Harahap, kita cobalah kalau kita jadikan ini menjadi sebuah penguatan, tentu nanti bukan lagi tersedianya atau terbentuknya tim ahli ekonomi, tetapi penguatan ekonomi kerakyatan GKPA, kira-kira begitu. Lalu bagaimanakah ini menjadi sebuah Renstra yang sangat baik bagi GKPA, program umum GKPA? Ini yang kita bincangkan sekarang. Silakan, ada masukan kita. Wasian Aman Harahap. Oh, tim ekonomi lupa. Terima kasih buat Amang Ketua. Pertanyaan saya hampir sama dengan dua tim yang tadi. Apakah tim ekonomi ini satu periode ini sudah bekerja? Kalau sudah bekerja, apa yang sudah dikerjakan? Kemudian yang kedua, kalau saya lihat langkah-langkahnya ini tidak jauh berbeda dengan akan dikerjakan oleh Parpem. Nah, saran dari saya adalah kenapa enggak Parpem yang kita besarkan
dan kita kuatkan tanpa harus membentuk tim lagi. Kalau hanya kita membentuk tim, tapi tidak ada bekerja. Nah, ini yang saya maksud bahwa kenapa tidak yang sudah ada, yang kita seriusi, mengkajinya. Kalau butuh orang, ya silahkan aja dimasukkan ke Parpem. Tim ahli-ahli ekonomi ini dimasukkan aja ke Parpem. Jadi tidak perlu menurut saya dibentuk atau diteruskan atau dikuatkanlah menurut saya ini menjadi isu strategis di GKPA di periode kedua. Istilahnya ya kuatkan aja Parpemnya. Sama-sama kita kuatkan Parpemnya. Dengan apa? Ya ini bagian dari Parpem menurut saya apa yang harus dikerjakan ini. Imaning Roha, terima kasih. Baik, terima kasih Madia Maksudku JP Siregar yang mengatakan bahwa apa yang menjadi rencana aksi dari tim ekonomi ini sudah bisa di-cover oleh Parpem GKPA. Dengan demikian, tidak perlu kita kuatkan tim ekonomi, tetapi fungsi dari tugas tim ekonomi ini dimasukkan kepada Parpem GKPA. Kira-kira tadi usulan dari Amang JP Siregar, tidak ada yang bisa kita pemahaman lain. Silakan. Iya, kau tidak memang. Sebiro obat, sebiro obat. Sian Ahmad siapa? Kita Taman Harahap nanti baru distrik dulu baru biro opat. Silakan. Ada di kuida Sigarida tuh sih. Sigarida tuh. Sigarida tuh. Distrik 2 di. Amang distrik 2 Sigarida tuh. Oh, mertu dua. Mempertegas dong. Oh, Nomor 2 dulu. Oh, nomor 2 dua. Oh itu. Atau kan non habis Taman Harahap, Parehes distrik Tolu, Parehes distrik kepala biro opat, Parehes distrik 2 manon. Oke, nah mempertegas do penyampaian ini Amang Julianto Nakinani. Sebenarnya pertanyaannya, ada gunanya dibayar tim ekonomi on. Ya ada pasal-pasal mana misalnya. Apakah ini untuk meningkatkan suadana, apakah ini menguatkan keuangan di KPA atau menguatkan dibayar tim ekonomi on? Sebenarnya yang namanya adalah tim ekonomi. Yang luarnya harusnya ini adalah satu tim yang ingin mengembangkan bidang usaha untuk mensupport atau mendukung keuangan KPA. Itu tonggo menurut kami sebenarnya tim gunanya timon. Tapi kalau gunanya timon adalah untuk membantu masyarakat, menurut Ali gini misalnya di tujuan nih dibentuk Parpem adalah meningkatkan kesejahteraan warga jemaat. Sebenarnya tidak perlu terbayang di tim ekonomi. Ima sebenarnya usulan kami karena agak bias antara tujuan nih tim ekonomi membantu masyarakat atau menjadi tim yang mendukung menyokong keuangan di KPA. Anggo sorong untuk tujuannya mendukung menyokong keuangan di KPA, lebih bagus kita gabung matu Parpem. Imam sih, mana hanya mau mempertegas saja dulu. Ya, terima kasih Mak di Amang Taman Harahap. Dari Pasah matu Amang Parehes Istutun. Terima kasih Mak di Amang Ketua. Sadalan doau ada hidup di Amang Julianto Sungoni do Taman Harahap kan. Cuma persoalannya asa udah tumpang tindih perkarejuan ini seolah-olah tim ekonomi ini jadi digabung dengan Parpem. Mungkin Parpem ini adalah pelaku ekonominya untuk mikroekonominya, tapi makroekonominya adalah tim ekonomi. Sehingga tugas daripada tim ekonomi bukan lagi aktivitasnya, tapi penyediaan daripada nilai-nilai yang berhubungan untuk aktivitas yang dikerjakan oleh Parpem. Jadi perlu juga tim ekonomi ini dikuatkan. Kalau bisa dikatakan secara sederhana, Parpem ini berusaha untuk menjadikan ada BPRG KPA. Cabangnya ada di tiap distrik. Sehingga apa yang dilakukan Parpem di distrik, wilayah resort, ya berhubungan langsung ke sana kan begitu. Cuma tadi harus dijawab dulu clear, kenapa bertanggung jawab Parpem ini ke Komisi 4 tadi ya.
majelis. Ya, oke lah. Tim ekonomi ke pucuk pimpinan. Tapi tadi Parpem kan berbeda. Nah, jadi karena seperti itu mekanismenya, strukturnya, jadi kita harapkan makroekonominya dikelola oleh tim ekonomi sehingga mereka juga dikuatkan sebagai renstra andalan juga ke depan untuk tahun 2021-2026. Tapi untuk Parpem mereka akan pelaku-pelaku daripada ekonomi itu sendiri karena tadi juga kan sudah jelas disampaikan oleh Presiden Distrik 2, ada di sana pertanian seperti ini dan itu. Jadi saya kira antara ekonomi makronya dengan ekonomi mikronya bersinergi karena semua aktivitasnya ada di Parpem termasuk SUM tadi ya, kredit union modifikasi dan lain sebagainya. Kemudian karena memang di dalam PTPB kita maunya di resort maupun di distrik kita sudah memiliki BUMG katanya, badan usaha milik gereja. Jadi inilah BUMG-nya ininya nanti yang kita lihat ke Parpem, tapi Parpemnya ke tim ekonomi. Kira-kira begitu pendapat saya supaya dia juga turut dikuatkan dalam hal pengadaan gitu. Tapi dalam pelakunya yaitu tadi berbeda kan. Terima kasih Mah Hirasoni. Baik, terima kasih Madiamang Preses yang memberi masukan. Tetap tim ekonomi dikuatkan dan Parpem juga. Aduk sadana. Oh, silakan. Misalnya tim ekonomi ini juga kan memikirkan apa yang dibutuhkan oleh Jemaat GKPA. Mungkin tim ekonomi ini yang membuka akses misalnya adanya proyek perumahan Jokowi untuk membantu yang tidak mendapatkan rumah bagi ekonomi atau Jemaat GKPA yang kecil-kecil. Kan termasuk itu juga bahagian yang harus dibangun untuk tujuan daripada tim ekonomi ini. Jadi bukan hanya untuk yang lainnya itu tadi. Jadi termasuk juga mereka ini tim membuka suatu akses yang baru. Misalnya pengadaan rumah, Jokowi membantu orang-orang yang berekonomi lemah di jemaat mendapatkan perumahan yang seperti itu. Terima kasih lah. Nang lupa. Baik, terima kasih Mak yang Preses. Mendokonakin bahwa tetap akan dikuatkan tim ekonomi dan tetap dikuatkan juga Parpem. Oke, hampir sahak matu biru obat. Silakan Amang. Terima kasih Mak. Biado tim ekonomi sahon naon na parjolo maadong. Na paduahon karejo tapi tidak tepat sasaran. Nah diharapkan natong tim ekonomion ima membangun ekonomi kerakyatan. Muda di zaman sonarion ekonomi kerakyatan na paling mantap sonarion koperasi Mak. Ima peringkat pertama. Jadi bagian di kooperasion ibarat memang CUM. Itu sebetulnya tujuan utamanya. Jadi mudah dipahombar dona kitu Parpem, saya secara pribadi setuju, tapi pemahamannya songonon. Biasi revitalisasi Parpem harana ya sebetulnya nagiot magabe membayan sadayayasan doya. Makana adong tim Parpem, adong tim ekonomi. Itu gabe dipisahi waktu. Jadi mudah digabung sebetulnya dengan tapi asodumenggan na loranami ikonna lain di asingkon doi dengan catatan tim naung disusun di tim aja mesti akalak-kalak naon arana dia manakin markerejo salah sasaran do baru agak sulit do mesti merdomu dia anggota tim dia bisa merdomu sa pemikiran do sa tugas sangat sulit. Gimana rohanami taringot tu tim ekonomion.
Terima kasih, Mak. Ya, terima kasih di Amang Biro Opat. Mengadakan pemikiran makin bahasa bisa saja digabung dengan Parpem, tapi alangkah baiknya tetap terpisah supaya menjadi tetap kuat, bahkan nanti menjadi sebuah yayasan untuk memikirkan soal orang-orang di tim ekonomion balik baik tong di diri warna diperbaiki diganti bisa bergerak sesuai dengan tupoksinya. Terima kasih Mak. Kami pasah batu Amang Proses Distrik 2. Iya. Terima kasih Mak Amang. Setuju doha. Udah Mang. Madu. Ya. Sangat setuju doha Amang. Tetap dipertahankan tim ekonomi. Karena pos dorohatan merubah nakarejo. Berbidang nakar karejohon. Ini maksud nami rupa nih. Kate, merubah nakarejo berbidang. Cuman songon pangidon ni biro opat nakirupa nih mungkin personilnya perlu ditukar atau ditambah dengan yang lebih memiliki potensi di bidang ekonomion. Gimana parjolo Mang? Kenapa dua hon? Harapatku serelengor rupa nih tim ekonomion langsung jadi pelaku. Bukan hanya sekedar perancang. Artinya rupanya Mang harapatta meningkatkan ekonomi jemaat, betulnya halahon langsung turun tangan, terutama di daerah Bonabulu. Artinya rupa nih, songon di daparan adong 10 hektar nuaing lahan miruasta, lahan di GKP daparan. Adong dulu itu pemikiran tim ekonomi mempergunakan untuk sumber daya keuangan GKPA. HP harangan dipinuangi. 20 tahun ini dihalai HP lupus nuang nanggo dong terpacure dope. Maksud nami rupa nih langsung turun tangan pun tim ekonomi lah memberdayahon lahan-lahan milik jemaat itu juga sangat bagus Amang. So data patupa rupai distrik 2 lahan distrik yang selama ini terbengkalai ya sekarang sudah maidahamu nakin kopi natagilingi Amang. Isat kubun distrik doi. Maka nafsa ngajo nakikai baik tu son. Kausan kubun distrik doi madapat 20 kaleng. Artinya rupa ni aso dumenggan bagaimana kita mau bergerak cepat untuk mengembangkan ini. Termasuk natapatu po Amang di Huta Padang. Adong dolahan ni ruas par Jakarta, keluarga na dong tinggal di huta. Tapi ibain MOU misalnya 10 tahun untuk keluarga tanah itu tetap milik mereka, tapi lahan itu dipergunakan jemaat. Misalnya ditanam jagung, tanam pokat, tanam piring 10 tahun udah panen Amang. Artinya apa nih? Di seluruh GKPA sangat banyak lahan-lahan tidur anak rantau GKPA yang tidur padahal seandainya bisa dikelola itu digunakan diserahkan kepada jemaat dengan MOU. Kurasa Amang sangat bagus Ibain MOU na, dibain anak surat-surat natong. Ulang sayang tanoni ruas na ipangarat tuan ni. HP matua harangan may kabutulnya bisa digunahon jemaat dan itu menjadi warna aspirasi tim ekonomi sabutulna tu wilayah-wilayah yang memiliki. Kurasasian tim ekonomi sendiri pe banyak adong bahat tanoni halai rupai nagabi harangan. Ipasahat itu parlagutan ban MOU-nya 10 tahun untuk parlagutan ini. Ima maksud nami rupanya Mang. Nah selanjutnya rupanya gebrakan di tim ekonomi na adong di hita kurang greget DPH de lopus nuai ngate. Nah butuh tak alanung satabi nung parjolo Amang ni Senyor Ritonga meninggal kot kita. Angguya rebati harap sajodor hakku gari ginjang umurnya mangi lanjut do programi. Tapi na jelas Amang kalau meluhi dan apalagi di wilayah Bonabuluon mamur borat parngulun di ruasi Abu Gurat sehingga apa yang dilakukan oleh distrik 2 itu sebetulnya memacu semangat do tuak kadongan ni do tim ekonomi dung sederhana rupa ni hanya 67.000 bibit yang dibagi distrik 2 itu sangat sederhana tapi untuk 5 tahun yang akan datang kita berdoa itu menjadi sumber
yang terbaik untuk ekonomi jemaah di distrik 2. Seandainya semua kawan-kawan melakukan seperti itu, alangkah hebatnya distrik-distrik yang ada di GKPA. Ima harapan nami rupanya mang tetap mata Pak Harwanat bekerja sama mehita nyelah menggunakan potensi adong perlu mobi di Bonabun. Rasa di parurean bidang amang. Amang situara mai medania adong do kubunia na somarna dibuka di parurean. Ipasahat tu parlagutan isuat kamu isi giot munu. 10 tahun dah. 10 tahun lagi orang mulak tuhai. Nabi bisa datang amang. Hal-hal songon-songon itu sebetulnya dari harapkan ni ruasi sehingga muncul termasuk nata pasahat ni pasak ni kantor pusat rupa ni tuahan di itu parurean tu resosilatom tano ahai tano ado tanah di parurean ni kan ni pasak kantor pusat tu resosilatom. Harapan kita amang 5 tahun ini akan datang, aku yakin sudah panen pining resosilatom di sana. Ini harapanku sudah panen pining resosilatom. Ada tak kirim na tuari 800 batang tu si pining. Berarti mereka harus panen 5 tahun yang akan datang. Itu subsidi untuk resosilatom. Akas ngocong ini merupani. Ada warna maksud nami itu amang. Aksi malangsung. Ima harapan nami. Ima amang ahanay. Aksi malangsung yang tim ekonomi. Sehingga bisa dirasakan ruas. Do parlagutan. Na bergerak do HP tim ekonomi. Ima set kami mak tambahan. Terima kasih mak. Baik, terima kasih mah di Amang Preses Distrik 2 nama bain respon taring tu tim ekonomion. Jadi hamileh manusia tu Amang situa ML harahap lah merespon masukan nak ini. Biado tim ekonomi tetap dipertahankan, dikuatkan dengan harapan nak tim ekonomi itu bukan lagi hanya konseptor tapi menjadi eksekutor dalam kebijakan ekonomi. Sebelum tu Pak ML ada lebih tambahan Amang harahap, silakan. Oke, menambah misalnya Mang Bang. Taring waktu tim ekonomi antara tim ekonomi dan partai Monas. Sebenarnya tim ekonomi ada tujuan terbaik tim ekonomi nanti kan. Anggo tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kenapa enggak kita buat keserahkan aja ke partai? Tapi anggo tujuannya meningkatkan ekonomi GKPA. Kenapa enggak kita buka langsung badan usaha aja? Kalau misalnya tim ekonomi, biar penentu puluh hal tim ekonomi, biar menimah kerja ini, hanya membuat ide, tabayang menon di Farorea songon, tabayang menon di songon, isi kerja. Imam mudo tujuannya tim ekonomi itu adalah untuk meningkatkan ekonomi GKPA. Tapi yang tujuannya meningkatkan ekonomi masyarakat, sebaiknya dikelola aja oleh lembaga partem. Karena partem tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan warga jemaah. Ima intinya. Tapi mudah terus terbaik tim ekonomi ini ada berjalan staf ahli ekonomi KPA itu sangat betul-betul eksekusi. Kalaupun misalnya harus pertahankan, diperkuat mau, misalnya mau amban aksinya akan menghita, tabai BPR di Sipirok misalnya. Dia modal nyondok kan, ini sama kerja nih. Berarti kan tim ekonomi apakah hanya sebatas ide? Tapi kalau dia sudah menjadi badan usaha, berarti harus ada modal, ada karyawan, adong negosiasi kerja noton. Ini kira-kira speaker nota. Ya, terima kasih mah yang Taman Harahap. Hanya bahasa mak, memang itu ML Harahap merespon masukan nak ini. Anggota RBG. Volumenya. Anggota RBG. PT Majolo Sotokin. Ikut tim Majolo. Bahan mikrofon nak. RBG isi pirok bah. Gimana? Ikut tim mikrofon nak. Mungkin sebelum ke ini. Oke. Ya, bicara soal ekonomi perlu kajian yang mungkin katakanlah secara mendalam dan perlu visibility study yang matang
Hanya saja apa fungsi daripada tim ekonomi yang selama ini tidak dikerjakan. Yang saya katakan tadi, seolah-olah tim ekonomi ini disuruh membuat satu objek ekonomi. Bukan itu. Tapi tim ekonomi sebenarnya memikirkan ekonomi apa yang cocok di daerah-daerah. Kan itu tadi yang saya sampaikan. Nah, masalah sekarang tergantung kalau bicara soal ekonomi, ada membangun suatu produk atau penyaluran atau saluran distribusi. Contoh, apa yang dibutuhkan di Sepagi Bar? Mereka kesulitan pupuk NPK. Sampaikan ke tim ekonomi. Tim ekonomi lah mencari penyalur-penyalur NPK dari pemerintah. Melalui anggota dewan, melalui pemerintah. Gitu. Nah, kalau kita gabung dengan Parpem, saya sih setuju saja. Cuma kita belum tahu tupoksi Parpem itu apa bisa melebar seperti yang sekarang ini. Karena itu kan mereka join dengan Parpem di Jerman. Tahu di mana lah saya kurang tahu. Nah, kalau kita pisahkan juga, itu juga bagus supaya jangan redundan fungsinya. Kalau kita gabung juga itu bagus. Yang penting sekarang adalah kajiannya. Jadi butuh pendalaman. Tim ekonomi ini bersama-sama duduk mengkaji. Mengkajinya bukan di atas meja, di bawah belakang meja, tapi langsung terjun. Katakanlah sekarang, katakan perolehan. Seperti yang dibilang Amang tadi. Ayo tim ekonomi turun ke sana. Sekarang kan kesediaan kita saja ini. Kalau tim ekonomi, kalau di semua di perkotaan, tak akan jalan juga. Selama ini kan berserak di Jakarta, di Palembang, di Medan, di Pekanbaru, gitu. Tapi tidak ada pernah koordinasi. Nah sekarang ini banyak usaha-usaha, upaya-upaya yang bisa membangun ekonomi kerakyatan. Seperti yang bilang tadi, ada koperasi, ada BPR, ada KUD, nah, ada penyewaan, ada penyedia barang dan jasa. Banyak itu sebenarnya. Tinggal lagi mari kita pilih gondang ahadun atafake dia pola. Gondang on, imana ta anggota bina. Nanggo membina misalnya mahadong parkopi di Paruren, mahadong parkopi di Spiro, nanggo beta bina be. Justru minta jonjo kita tualahi. Minta pendapat apa mau kita bikin lagi di sana karena mereka pengalaman. Apakah kita mencoba misalnya ada masyarakat di Paruren minta bibit katakanlah bibit margot. Mungkin bisa join dengan tim ekonomi lah mencari jalan bagaimana cara pengusahaannya. Kalau bisa gratis. Nah, banyak hal sebenarnya kalau bicara soal kemajuan bidang keuangan, ekonomi lah sumbernya. Kalau bicara soal ekonomi, ada input outputnya, ada income yang harus kita pikirkan situ. Konsekuensinya harus ada modal dasar, modal awal. Nah ini sekarang. Nah jadi menurut saya perlu dikuatkan lagi dengan catatan segeralah lagi membentuk kajian perekonomian apa yang harus dikembangkan dalam tahun 2021, nanti secara bertahap, 2022 apa, 2023 sampai 2026. Nah, kalau tidak ada progres seperti itu, akan terduduk juga, percuma kita bikin. Semua tim pun percuma kita bikin. Jadi apapun yang sekarang, kalau saya sarankan juga kepada tim kita ini yang sekarang tim Renstra, kalau membuat suatu program, kita bikinlah bar chartnya. Tahun ini apa yang dicapai? Maka kita bisa sekali setahun merapot. Selama ini mana ada tim Renstra berapat? Tidak ada. Atau masing-masing tim ekonomi, tim media, tim PI, tim ini, merasa nggak ada pertemuan berkala. Nah kalau mau Renstra ini maju, apapun yang kita lakukan, mau menggabung dengan Parpem, mau menjalankan sendiri dengan tim ekonomi, mau apa saja, harus pakai progres. Nah, jadi kesimpulannya adalah, biarkanlah tim ekonomi itu berjalan, kita kuatkan. Kalau cara penguatannya bergabung dengan Parpem, monggo. Kalau cara penguatannya, ya Parpem sendiri, tim ekonomi sendiri, mari. Cuma itu, untuk kita semua, kalau saran saya, kita bikinlah termin pekerjaan di semua bidang pekerjaan, bulanan ke, triwulan, semester, atau per tahun. Jadi bisa dikaji lebih lanjut. Bukan di akhir periode seperti ini mau kita susun Renstra kebingungan lagi. Mana yang terput ya, mana yang begini ya.
Oke, makasih. Baik. Oh, Sen Amang Biro Sada. Silakan Amang. Iya, terima kasih. Kebetulan kami memang di anggota tim. Sebenarnya Nawida sederhana dok. Artinya dok tim berarti tim GKPA bukan berarti harus sampai membumbung seperti itu ya. Artinya ya, kalau saya melihat ya dimulai dari hal-hal yang sederhana lah bekerja. Soalnya memang harap memang ya risikonya ya butuh dana awal seperti itu. Andi gana dongin abino tuh dalam di bagas tangiang do. So dong tersedia di kantor pusat dana ini. Contoh sederhana, mulai dan lokal langkah-langkahi na palimahon, coba dibuka host. Langkah-langkah yang kelima itu CWM sebenarnya sangat berdampak. Misalnya CWM di Spirok setahun dan CWM di Spirok setahun memar ahaya padahal ekonomi lemah di Spirok kan memar aset sampai 42 juta. Hepeng dah 23 juta tapi hepeng no bisa diberdayahkan anggota 42 juta. Ini sangat berdampak kepada warga jemaat. Jadi, tapi ini bisa terkendala karena memang tidak ada yang menangani secara khusus. Kalau kemarin saya masih di Bunga Bondar, kendati di Sipirok, itu kan coba bekerja sama dengan 3 resort, perkembangan yang cukup pesat. Ketika saya dipindah dimutasikan dari Bunga Bondar wilayah Sipirok, ya ada yang menangani khusus seperti itu. Akhirnya melempem lagi kendati nggak mati. Saya yakin kalau itu ditangani kembali dengan baik akan lebih cepat lagi majunya seperti itu. Artinya tindakan-tindakan yang dimulai dari tindakan-tindakan sederhana lah, nggak usah pun wah dan akhirnya nanti saya yakin akan menjadi wah ini ada berapa ini langkah-langkahnya ini nggak mungkin bisa semua membuka kelompok tani, membuat seleksi anggota tim ekonomi itu bukan hal yang agak mengalami proses. Tapi mana yang bisa kita lakukan dari awal dari yang sangat sederhana, ya itulah seperti itu. Akhirnya maksud kami di situ ke depan hal ini masih perlu kita kuatkan karena saya melihat bahwa pengembangan ekonomi melalui tim ekonomi warga jemaat kita jangan hitung-hitungan dulu apa masuknya ke GKPA kan gitu. Kalau secara langsung bisa nggak ada, tapi efeknya berarti kalau ekonomi jemaatnya bagus, ya efeknya ke GKPA kan pasti ada seperti itu. Terima kasih. Izinannya boleh. Oke, silakan Amang. Silakan. Parpem itu kepanjangannya apa, Mang? Partisipasi pembangunan, Amang. Oke. Atau Pengmas lah. Pengembangan masyarakat. Nah, ini pertanyaannya gini ya, saya lempar ke floor aja. Apa hubungan bina usaha, Parpem, dengan tim ekonomi ini? Ada integrasi enggak? Sampai sekarang belum terintegrasi. Padahal bina usaha itu membina usaha jemaat kan gitu ya, artinya meningkatkan ekonomi jemaat. Betul. Parpem tadi sama konsepnya, sama tim ekonomi sama konsepnya, tujuannya untuk meningkatkan kan? Ya. Nah ini tantangannya sama biro 1 atau biro berapa ini ya? Harusnya terintegrasi ini Amang. Mulai dari sederhana kata Mang DP tadi. Sederhananya harus terintegrasi Amang. Makasih Amang. Baik. Terima kasih kepada kita yang menanggapi dan kepada Amang Martin Harahap tadi. Intinya ialah bagaimana tim ekonomi ini tetap dikuatkan dan kemudian Parpem dikuatkan dan itu diintegrasikan. Sehingga apa yang dikerjakan oleh Parpem dan dikerjakan oleh tim ekonomi terintegrasi. Contoh CUM. Ini hal yang sangat
penting dalam rangka meningkatkan ekonomi kerakyatan. Lalu Parpem akan mendampingi pelaksanaan CUM ini nantinya di lapangan. Jadi terintegrasi antara Parpem dan tim ekonomi. Sehingga tim ekonomi tidak berjalan sendiri dan Parpem pun tidak berjalan sendiri. Jadi kedua, katakanlah tanda petik badan atau lembaga ini saling bahu-membahu dalam rangka meningkatkan ekonomi kerakyatan. Parpem itu kan lebih condong pada pendampingan masyarakat atau GKPA dalam rangka mengatasi persoalan dalam kehidupan masyarakat. Tapi tim ekonomi lebih kepada penguatan ekonomi atau pemberdayaan umat untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Jadi kesimpulan kita ialah kedua-duanya kita kuatkan. Nah, bagaimana nanti penguatannya? Tim ekonomi tadi kalau fokus kita akan membentuk CUM di seluruh resort, nah itulah yang akan kita kembangkan. Jadi nanti bukan pembentukan tim ekonomi lagi, tapi penguatan ekonomi kerakyatan GKPA. Jadi ekonomi kerakyatan GKPA itu di mana dikerjakan? Ya fokuslah kita misalnya tahun pertama itu CUM kita kerjakan. Lalu didampingi oleh Parpem GKPA. Kira soni marak kita bayar teh. Setuju meditasi dalam rangka penguatan. Baik, dengan demikian berakhir tim ekonomi GKPA. Terima kasih di Halahit, tepuk tangan maju Halahit. Baik, Naparpudi di Bornginon, natahatai ima soal pembaruan teologi GKPA. Mahami hubungi nakin ketua rawat majelis pendeta GKPA, tapi harani kesibukan yang mendesak, inde bisa dohot hadir di hita di rapot Bornginon, tapi alahin nakin ba hati hamu madisi madenggani situ mahami na. Nah narhakku harana berkaitan tu pembaruan teologi GKPA songon naduk tahatai minggu nasalpu dari minggu nasalpu. Nah ini kan berkaitan tarengotu aka teologi doon. Nah orientasinya ialah dikerjakan oleh para pendeta GKPA. Nah ini makanya tak undang di Bornginon amang ketua rawat majelis pendeta. Tapi hara inde bisa hadir. Narakun dah pola perlu tabahas di mendalam pun karena menurut baca senari ide majudah di isu ketiga pembaruan ini pembaruan teologi GKPA, terbitnya penyempurnaan penerbitan RPP di dalam proses, kemudian penerbitan buku panduan pelajaran terbaru ini juga dalam proses, kemudian warga jemaat bertambah 10%, gerakan 117, nata bahas narihai, nah nata harap pekian mudah hadir di rapat majelis pendeta, kita lebih banyak konsolidasi, lalu mendengar masukan-masukan, karena memang interok tim, hanya tinggal pembahasan saja. Nah rakunda pola tabahas mendalam di Bornginon, anggap ini semua perlu kita kuatkan, lalu nanti dalam membentuk unit kosnya kita disitulah kita lebih perdalam. So ini marakku deh rencana di Bornginon, jadi pola tabahas lebih detail dari itu pembaruan teologi GKPA. Karena tahatayan noni di tim lebih mendalam. Dengan demikian berakhir pertemuan Bornginon. Terima kasih dihita saluhna dia ke amang nadung ronakin baik tim redaktur sumber berita Biro 1, tim Parpem GKPA, tim ekonomi GKPA, bahwa rawat majelis pendeta GKPA. Sekedar pemberitahuan tu minggu naro tu hari Minggu bertemu mahita Minggu tanggal 14 ya. Sorry, hari Minggu bertemu mahita hanya membicarakan soal gambaran umum bagaimana mengerjakan unit cost. Doa sekaligus pembagian tugas untuk unit cost. Jadi kita menyusun unit cost itu outcome, output, impact, lalu prosedur pelaksanaan program, pendanaan program sumber dana, siapa host yang akan melakukan program itu, kita hanya bicara-bicara secara umum nanti hari Minggu. Lalu di situ kita akan bagi, karena kan kita sudah tahu mana yang dikuatkan, mana yang tidak, sehingga kita akan memilih program-program unggulan GKPA 2001-2006. Lalu kita akan susun menjadi sebuah unit cost rencana yang akan
kita kerjakan. Hirosoni melaku. Oh, hari Jumat 12. Hari Jumat 12 Maret. Jumat 12 Maret. Menyusul undangan. Hirosoni melaku teh. Jadi dengan demikian terima kasih madihamu amang nadung ro di bagasan Borneo nadung mengalih masukan anggiat ma program Renstra 2021-2026 menjadi sebuah program unggulan GKPA menuju GKPA untuk melayani dalam kebersamaan. Di bahasa Tuhan mahita sehingga ma bersuah kita mesti jaga kesempatan nasing dalam rangka mematangkan Renstra GKPA. Atau tertutup ma pertungata tangiang sian amang biru obat ma hayu sah ma tuang biru obat. Atong ta tutup ma para potota di bagasan tangiang martangiang mahita. Ulahan nami mandok terima kasih tu adopamu ale Tuhan di pandongan yonmu di hami gabe bisa tulus hami patupa para poton di bagasan Bornginon. Terima kasih Tuhan di lehen hodo gogo dohot bisuk di hami. Jana poso rohanami tua ka arina mangihut pe lain gogo nasihat Tuhan mahami pangasahon mendalani ngulu nami siganopari. Terima kasih Tuhan di kebersamaan nami di Bornginon marhite-hite rapat na tatap muka bope na jum. Jana holong mumatok tong pasadahon hami bope marimbar akka inganan nami. Dinagot mulak kami Tuhan tu inganan nami be may pasahat dalam Tuhan joloani hami acu di bagasan sorang job niroha pasu musirat dot ke keluarga nami. Di bagasan Bornginope hami pasapa matang tondi nami Tuhan di boro hamu borngin na sonang bainomu di hami Bornginon borngi pangalapan gogo acu margogo hami dere cogot makarejon sude akka si karejonon nami. Toktong hami pasapa matang tondi nami Tuhan. Si Tuhan ma na mga ramoti hami. Asiro hamu di hami Tuhan. Dosa pangalasyon nami sesamay mga sahon Jesus Kristus para si roha martangya kami tuadopanmu. Amin. Horas kita sudah selamat malam. Horas. Foto. Oh, foto. Buka kamera semua. Buka kamera semua ya. Oke, buka kamera semua. Satu. Tunggu. Satu. Oh, tunggu. Dibuka kamera semua. Amang Apen. Sabar. Haji Sibarani. Amang Marpaung. Webcam. Amang Apen mungkin maroro ate. Oke. Sada. Amang Pres Distrik 2. Distrik 2. Bondo. Nasi lokasi nih Pak Obeton. Ada tempat tidurnya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Screen yang ke 100. Asa bertata kita. Oke, terima kasih Madina Sudena. Terima kasih. Horas. Horas.